Halo semua, di video kali ini kita akan bahas mengenai apakah saham bisa bikin cepat kaya. Nah, saya yakin banyak dari teman-teman yang tertarik dengan investasi saham karena banyak mendengar atau mempunyai anggapan bahwa saham itu bisa bikin cepat kaya. Tapi apakah benar demikian? Nah, di video kali ini saya ingin membahasnya secara lebih detail. Oke, langsung saja. Jadi, kaya cepat dari saham itu kenapa sih banyak orang bisa mempunyai anggapan seperti itu? Nah, kalau menurut saya, karena di saham ini sangat mudah untuk membandingkan dan menghitung return investasi kita, terutama dari return salah satu saham. Jadi, seperti yang kita tahu, misalkan kita membeli saham ABCD misalnya, kita bisa dengan mudah menghitung, oh saham ABCD ini dalam sekian hari bisa naik berapa persen misalnya. Nah, hal ini tidak jarang kita temui di misalkan bisnis di sektor real misalnya. Kan jarang kita dengar orang misalkan, oh eh, saya bisa untung sekian persen nih dalam waktu 1 minggu misalnya. Kan jarang. Biasanya kalau bisnis di sektor real itu menghitung kinerja paling enggak 1 bulan atau 1 tahun misalnya. Tapi dari saham, kalau di saham kan kita bisa langsung tahu misalkan, oh saham ABCD ini naik berapa persen karena informasi di pasar saham ini sangat terbuka. Nah, jadi dengan adanya informasi itu kita bisa tahu, oh ada saham yang misalkan dalam 3 hari naik 50% misalnya, naik 40% misalnya, dan kita juga sering mendengar orang mungkin yang cerita, oh saya invest di saham ini naik sekian persen dalam berapa hari, seperti itu. Makanya menurut saya dari situlah bisa muncul anggapan saham itu bisa membuat seseorang itu kaya dengan cepat, seperti itu. Nah, tapi apakah kenyataannya demikian? Nah, kita perlu meneliti lebih jauh. Yang pertama, kita perlu melihat misalkan ada return dari suatu saham yang misalkan mencapai 40% dalam 3 hari misalnya. Tapi apakah return itu bisa secara konsisten dalam jangka panjang? Kan tidak mungkin misalnya suatu saham itu sudah naik banyak dalam 3 hari misalnya, lalu di hari-hari berikutnya juga bisa mencatat return yang sama. Tentu kan kalau itu bisa dilakukan, maka dalam setahun suatu saham itu bisa naik puluhan kali lipat. Nah, itu uh, mungkin bisa saja terjadi, tapi sangat-sangat jarang sekali. Nah, kedua, kalau kita bicara dalam lingkup yang lebih besar, kita menghitung kinerja kita sebagai investor itu tentu bukan hanya dari satu saham saja, tapi dari keseluruhan portofolio kita. Nah, bisa saja ada satu saham yang returnnya luar biasa besar, tapi bagaimana dengan saham-saham yang lain? Nah, mungkin ada yang returnnya biasa-biasa saja, ada juga yang mungkin rugi. Jadi, kita harus menghitung return itu secara keseluruhan dari total portofolio kita, dari total investasi kita. Nah, ketiga, kita juga perlu melihat apakah misalkan ada satu saham yang oke, misalkan returnnya sangat besar sekali, tapi apakah porsinya signifikan terhadap portofolio investasi? Nah, kalau suatu saham yang returnnya luar biasa besar itu misalkan hanya 10% dari total nilai portofolio, tentu kan ya kontribusinya ya tidak terlalu besar karena ada juga faktor dari saham-saham lainnya yang juga porsinya cukup besar. Nah, jadi dari beberapa pemikiran itu kita bisa meneliti bagaimana kemungkinan untuk bisa kaya cepat dari saham. Ternyata memang ya tidak semudah atau tidak ya tidak semudah yang dibayangkan atau digambarkan seperti itu. Bahkan ada cara lain untuk cepat kaya juga kalau menurut saya. Nah, contohnya berbisnis di sektor real. Berbisnis di sektor real kalau dijalankan dengan tepat, maka juga bisa menghasilkan return yang luar biasa besar juga. Cuma ya karena itu tadi, karena bisnis di sektor real informasinya tentu tidak selalu terbuka, maka tentu tidak mudah untuk dibandingkan, tidak seperti saham, seperti itu. Nah, jadi untuk kaya dari saham itu memang bisa. Nah, soal cepat atau tidak itu tentu bergantung ke kinerja masing-masing investor. Nah, tapi yang penting untuk kaya dari saham itu tentu harus bisa return yang konsisten. Jadi bukan seberapa besarnya, tapi bagaimana bisa konsisten. Karena percuma kalau misalkan returnnya besar sekali,
lalu merugi, lalu return lagi. Nah, itu kan tidak konsisten. Tapi yang penting bagaimana bisa mencatatkan return yang konsisten. Yang kedua, dalam investasi saham kita perlu untuk meminimalkan resiko. Karena misalkan ada saham yang rugi 50% misalnya, maka untuk kembali ke posisi awal itu diperlukan gain bukan 50%, tapi 100%. Nah, maka penting untuk kita bisa meminimalkan resiko. Karena yang terpenting tentu kita harus menjaga nilai dari aset kita dulu, baru kita bisa memikirkan bagaimana aset itu berkembang. Nah, jadi kesimpulannya, kalau menurut saya, cepat kaya dari saham itu mungkin saja. Tapi kita sebagai investor, tetap perlu bijak dan memasang target atau ekspektasi yang realistis. Jadi, kita terjun ke dalam dunia investasi itu jangan langsung berekspektasi atau menetapkan target untuk bisa kaya dalam waktu yang singkat, untuk bisa mencatat return yang luar biasa besar seperti itu. Tapi sebaiknya kita tetapkan saja target yang realistis. Dengan demikian kita jadi bisa lebih tenang, kita juga analisanya juga bisa lebih enak dan lebih tepat dalam menganalisa seperti itu. Dan kita juga mengelola keuangan kita juga bisa lebih santai, tidak terburu-buru, misalkan tidak terburu-buru take profit atau tidak terburu-buru uh, menjual rugi suatu saham seperti itu. Karena kita dengan menetapkan target yang realistis itu kita bisa menjadi lebih tenang. Nah, jadi begitu kira-kira kesimpulannya mengenai apakah bisa cepat kaya dari saham seperti itu. Nah, berbicara mengenai target yang realistis, itu berapa sih sebenarnya target return yang realistis? Nah, itu kita perlu tahu untuk kita menetapkan target dalam investasi saham. Nah, mengenai berapa target return yang realistis, itu akan dibahas di video yang terpisah. Jadi, subscribe channel Dunia Saham untuk melihat video-video berikutnya. Terima kasih.